Terima kasih Pak Yosua Yongki untuk kesempatan yang sungguh indah ini buat saudara-saudara sekalian yang hadir di Zoom Room ini, juga yang ikut melalui YouTube dan saluran yang lain. Terima kasih banyak buat kesempatan ini. Saya menganggap kesempatan ini sebagai suatu kehormatan, it's a privilege untuk bisa berbicara kepada saudara-saudara sekalian. Saudara terkasih, ini Christmas edition, edisi Natal. Tahukah saudara bahwa Natal itu seringkali bikin orang sakit? yang di Indonesia nggak terlalu ngerasain, yang di Amerika ngerasain. Oke, ini statistiknya ya. Oke, statistiknya begini, ya, 20% yang disurvei mengaku mau menjamu tamu, ya, dan menyiapkan hidangan Natal itu sangat melelahkan. Sepertiga wanita merasa bahwa bulan Desember adalah bulan yang paling bikin stres dibandingkan bulan lain. 3% orang kesetrum listrik karena lampu hiasan Natal. 2,5 juta orang jatuh dari tangga atau kursi ketika menghias rumah untuk Natal. 700.000 orang terluka ketika belanja Natal. Oke, nah saya percaya sekali, saudara-saudara sekalian ini yang ikut ibadah hari ini, nggak ada yang kena itu ya. Oke, itu yang di luar sana. Oke, nggak kena ke kita. Anyway, bukan hal itu yang paling mengagetkan dari Natal. Menurut saya yang paling mengagetkan dari Natal adalah pernyataan bahwa Yesus adalah Raja. Yang lahir ini adalah Raja. Nah, yang mengatakan ini orang Majus. Mereka berkata begini, ketika mereka tiba di Yerusalem, di Matius pasal 2, ayat 1 dan 2, itu mereka berkata demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi menurut orang Majus ini, yang lahir ini adalah raja orang Yahudi. Sekali lagi, ini pernyataan yang mengagetkan bahwa yang lahir adalah seorang raja. Nah, kenapa ini mengagetkan? Bukankah Yesus itu memang raja? Ya, itu jelas sekali kita punya konfirmasinya di Yesaya pasalnya yang ke-9. Di ayat 5, itu Yesaya mengatakan begini. Sebab katanya, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan. Ini pemerintah nih, ya, yang lahir ini ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lalu kemudian dikuatkan di ayat yang ke-6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Jadi jelas sekali kita ini mendapatkan pernyataan dari firman Tuhan bahwa Yesus itu adalah raja. Jadi apa yang mengagetkan kalau demikian? Yang mengagetkan karena Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara perhatikan sekarang bahwa ternyata Yesus itu lahir sebagai raja, tapi hidup sebagai hamba. Itu yang buat saya mengagetkan. Pernyataan yang lahir ini raja, tapi hidupnya ternyata adalah hamba. Nah, seorang raja itu harusnya dilayani, bukan melayani. Itu raja, ya. Melayani itu adalah menjadi pelayan. Nah, sekarang Yesus itu menyatakan lagi di Lukas 22 ayat 27, lebih tegas lagi. Lukas 22 ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Jadi ini menempatkan dirinya sebagai seorang pelayan sehingga melayani orang makan nih. Dan ditunjukkan lewat kehidupan Yesus, berbagai peristiwa terjadi menunjukkan betapa dia itu melayani. Nah, kalau Bapak Ibu di sini yang umurnya itu 50 tahun ke atas, pasti ingat bintang film namanya
Rock Hudson. Rock Hudson dulu itu ketika baru mulai populer, itu oleh manajernya, agennya, itu diatur supaya dia makan di satu restoran yang banyak bintang film dan banyak wartawan suka nunggu di situ tuh. Banyak fans juga suka nunggu di situ. Nah, jadi ini karena baru mulai terkenal nih, belum terkenal banget. Ketika habis makan, si bintang film ini kemudian naruh sendok garpunya yang rapi, kemudian serbetnya dia lipat dengan rapi supaya pelayannya itu bisa bereskan gampang. Dimarahin sama agennya. Kamu tuh selebriti, nggak boleh kayak gitu katanya. Itu sebenarnya biarin aja, itu piring sendok biarin, jangan diapa-apain. Bintang film tuh kayak gitu katanya gayanya. Kamu jangan gaya kayak orang kampung katanya. Nah itu masalah kita adalah begini. Yang kita meyakini bahwa ada orang tertentu itu punya gaya itu mesti beda. Apalagi kalau orang terkenal. Nah kita ini gampang terpesona dengan yang namanya ketenaran nih. Ya. Jadi pandangan kita tentang orang hebat, orang besar itu apa? Itu jadi kebalik-balik. Jadi kita akhirnya menganggap orang yang besar hebat itu adalah orang yang dilayani. Dan gara-gara itu juga, akhirnya kita ini sekarang mengaguminya dan menirunya jadi keliru. Yang kita kagum, kita tiru, jadi yang model seperti itu. Yesus itu melalui kedatangannya, di muka bumi pada waktu malam Natal, itu dan melalui hidupnya, itu memberikan teladan yang benar buat kita sekalian. Bagaimana kita mesti bersikap, baik sebagai jemaat ataupun sebagai hamba Tuhan. Nah, teladan Yesus ini kemudian menjadi satu hal yang bahkan diikuti oleh para manajer, para leaders, para CEO. Model yang diajarkan Yesus ini. Nah, ini disebut istilah servant leaders. Ya. Nah, servant leaders sekarang menjadi pelajaran manajemen di mana-mana. Dan kalau Bapak Ibu tahu bahwa saya temukan sesuatu yang menarik sekali. Saya menemukan bahwa di situs Departemen Keuangan Republik Indonesia ternyata ada satu artikel membahas tentang servant leader. Pemimpin yang adalah hamba dan dinyatakan sebagai adalah model kepemimpinan masa kini. Jadi bayangkan 2000 tahun lalu Yesus itu bicara tentang seorang leader yang adalah servant, pemimpin yang melayani, dan 2000 tahun kemudian dijadikan sebagai suatu pelajaran manajemen. Nah, jadi servant leader itu membagikan kuasa, nggak berkuasa sendiri. Servant leader itu menaruhkan kepentingan orang lain lebih dahulu, kemudian dia berusaha supaya orang di bawah dia itu bisa berkembang, bisa maju, dan berfungsi semaksimal mungkin. Itu servant leader. Dia ingin orang lain maju. Nah, jadi berbahagialah mereka yang dapat pemimpin model seperti begini. Dan berbahagialah para pemimpin yang melakukan model seperti yang demikian. Adam Grant itu dari Amerika, itu seorang psikolog ya, dan dia itu ada karang satu buku judulnya Take and Give. Dalam buku itu dia membagi manusia menjadi 3. 1, takers. Takers itu minta bantuan tapi tidak pernah mau membantu orang lain tanpa keuntungan buat diri sendiri. Itu takers yang pertama. Tipe kedua katanya ada matchers. Matchers itu adalah kamu tolong saya tolong kamu. Kamu nolong saya 5, saya tolong kamu 5. Jadi itu selalu transaksional. Tipe yang ketiga namanya givers. Givers itu menolong orang tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan, tanpa berharap ditolong balik. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Dari 3 tipe manusia ini, takers maunya ngambil aja, matchers untung rugi dihitung, 3 ngasih aja nggak hitung-hitungan. Saya mau tanya, tipe mana yang jadi CEO, presiden direktur? Kalau Bapak Ibu mengatakan kayaknya yang takers deh, kayaknya dia raja tega.
Oke, dia raja tega, nggak mau tahu perasaan orang, pokoknya jadi semua musik kayak gini, maksa-maksa orang. Kalau Anda bilang takers yang paling yang kayaknya bakal naik, itu benar nggak salah. Tapi kalau Anda mengatakan givers, juga nggak salah. Ternyata ditemukan bahwa tipe yang givers memberi ini ternyata seringkali naik terus. Lalu kemudian tidak hanya itu, Adam Grant itu meneliti para mahasiswa kedokteran. Tingkat 1, siapa yang nilai paling tinggi? Takers. Raja tega, nggak mau bantu teman. Oke. Tapi di tingkat kedua, ketika mahasiswa kedokteran sudah mesti ke rumah sakit, ketemu sama perawat, sama pasien, baru ketahuan. Givers itu sekarang naik. Jadi intinya Adam Grant mengatakan bahwa kalau Anda ingin sukses, Anda mesti menjadi givers. Anda mesti menjadi orang yang memberi dan orang yang melayani. Nah, ini suatu pemikiran revolusioner. Maka dia katakan judul bukunya adalah Givers and Takers, A Revolutionary Way to Success. Jadi ini cara yang nggak pernah kepikir sebelumnya. Orang selalu mengatakan di kantor, tempat kerja, kita mesti revolutionary approach to success. Kita jadi orang itu jangan mau bantu orang, kita mesti jadi orang tuh agak tega dikit, kejam dikit, dan sebagainya. Kamu mesti naik sendiri. Ternyata nggak demikian. Oke. Nah, jadi ada rupanya kekuatan-kekuatan dari yang namanya melayani, yang Yesus praktekkan dan menjadi contoh buat kita sekalian. Saya bagikan beberapa hal ya. Nomor 1, melayani adalah suatu bentuk ketaatan kepada Tuhan. Ini yang pertama. Melayani adalah suatu bentuk obedience, ketaatan kepada Tuhan. Nah, ini dinyatakan di Matius 20 ayat 20. Ya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kau minum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Lalu terjadilah ribut. Lalu kemudian Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka, lalu berkata di ayat yang begini, saudara mesti menyadari permintaannya ini sulit untuk ditolak. Sulit untuk ditolak karena apa? Nomor 1, ini anak-anak Zebedeus katanya datang bawa mama. Ya, datang bawa mama nih. Dan hebatnya apa? Kalau saudara mau tahu, mamanya mereka adalah tantenya Tuhan Yesus. Zebedeus itu masih ini sepupunya Tuhan Yesus. Mama sama mama kakak adik. Jadi tante datang nih. Ini susah ditolak. Plus yang kedua, tante ini sujud di hadapannya. Bayangkan ini tante datang sujud sama kita, kita mau nolak, sungguh nggak enak. Jadi ini pressure tinggi banget nih. Yang untuk Tuhan Yesus mengatakan ya udah, aku minta apa. Nah, jadi tapi permintaan mereka kata Tuhan nggak bisa. Ya. Dia 26. Ya, kita baca ya. Matius 20 ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi perhatikan, saudara-saudara sekalian, bahwa inilah keinginan Tuhan buat kita sekalian. Apa itu? Kita menjadi pelayan. Kita ini melayani. Ini kehendak Tuhan. Jadi ketika seorang itu lakukan pelayanan, dia itu mentaati perintah Tuhan. Dia menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun nggak nyaman, kadang susah. Pelayanan itu kadang-kadang itu susah. Maka dan apalagi manusia itu punya kecenderungan bukan untuk melayani, tapi untuk dilayani. Ya. Nah, jadi melayani itu bertentangan dengan egonya kita. Melayani itu adalah sesuatu yang bukan naturalnya kita. Jadi karena itu melayani adalah suatu upaya yang berat untuk mematikan ego kita. Terutama pelayanan-pelayanan yang tidak kelihatan di depan manusia. Nah, saya kasihkan satu contoh ya. Begini, penulis buku Philip Johnson,
itu ditabiskan sebagai pendeta di Kanada. Jadi tugas dia itu ternyata menggembalakan satu gereja induk plus 10 gereja cabang di daerah Newfoundland di Kanada. Daerahnya terkenal kan dingin, ya, udah dekat kutub. Pada hari pertama pelayanan, pendeta Philip Johnson ini dikasih tahu, dia mesti kunjungi gereja yang paling kecil, yang jaraknya itu 60 km, dan itu mesti naik mobil salju. Jadi dia jalanin itu, naik mobil salju sendirian, 60 kilo. Sampai di situ, dia temukan yang hadir cuma satu orang. Dan orang ini, seorang nelayan, menempuh jarak 32 km untuk datang ke gereja. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau saudara yang jadi pendetanya itu, kira-kira saudara mau ngapain nih? Jadi kata Philip Johnson, simple sekali, saya mau doa singkat saja, kemudian saya mau pulang. Nah, pas dia mau doa singkat, dia mikir begini. Dia bilang, saya sama dia, sama-sama untuk datang ke gereja itu menempuh jarak hampir 100 km. Ntar pulang lagi 100 km lagi nih. Masa cuma begitu? Jadi dia putuskan untuk bikin ibadah seolah-olah yang hadir ratusan orang. Dari doa pembukaannya, nyanyinya, sampai khotbahnya pun komplit. Setelah itu dia ke pintu, salam sama jemaat, sekalipun satu orang. Jadi semua dia lakukan seolah-olah yang hadir itu ratusan orang. Demikianlah dia bilang, saya habiskan waktu, buang waktu hari itu. Kenapa? Karena ketika saya khotbah, Bapak satu-satunya jemaat ini, itu nggak liatin saya. Kepalanya cuma nunduk aja sepanjang saya khotbah. Jadi ini wasting time, benar-benar wasting time. Ya udahlah, salaman lah. Nah, dia ke pintu, bapaknya keluar, salaman. Terus si bapaknya bilang gini, si nelayan itu, Pak Pendeta, saya sudah 30 tahun, pengen ke gereja. Nggak bisa-bisa. Jadi hari ini saya datang, dan tadi saya serahkan hidup saya kepada Yesus. Terima kasih ya Anda datang hari ini. Kalau Anda nggak datang, saya mungkin nggak datang ke gereja lagi. Wow, ketika mendengar itu, Philip Johnson itu kaget-kaget. Dan dia bilang, Tuhan terima kasih. Untung tadi saya nggak pulang duluan. Nah, sekarang orang ini menyadari sekarang namanya nilai pelayanan. Arti pelayanan. Bukan dilihat dari berapa mewah tempatnya, berapa yang hadir, tapi bagaimana kita mentaati Tuhan dan menjadi pelayan dan berdampak. Ya, dan itu sukacitanya luar biasa. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, melayani itu adalah suatu bentuk ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, semua orang bisa melayani. Ya, it's as simple as that. Semua orang itu bisa melayani. Melayani itu tidak memandang umur, tidak memandang pekerjaan, tidak memandang pendidikan, suku, dan lain-lainnya. Enggak sama sekali. Ya. Nah, adalah bagus kalau seorang pergi sekolah Alkitab. Ya. Anak saya, tanpa saya atur, akhirnya masuk sekolah Alkitab. Bapak Ibu mesti tahu bahwa istri saya itu tidak suka anak saya itu sekolah Alkitab. Enggak suka anak saya jadi pendeta. Dia bilang, ketika anak saya dulu waktu kecil pengen bilang begini sama mamanya, Ma, aku boleh sekolah Alkitab enggak? Kata istri saya, tidak usah sekolah Alkitab, tidak usah jadi pendeta. Pendeta di sini sudah ada satu, itu sudah cukup. Oke? Itu penderitaannya sudah kita lihat, enggak usah diperpanjang lagi. Oke? Dek, kamu sekolah yang lain ya. Sekolah yang lain aja ya. Begitulah ya. Tapi ya, saya bilang sama istri saya, aku ini ngerti lah kenapa kamu ngomong sampai begitu, ngerti ya. Tetapi kalau dia dipanggil Tuhan gimana nih? Kamu lawan Tuhan loh, Tuhan suruh panggil dia, kamu suruh dia jangan. Itu melawan Tuhan loh. Nah, istri saya bilang begini, aku nggak suka anakku jadi pendeta. Oke. Tapi kalau dipanggil Tuhan, gimana buktinya? Buktinya apa? Saya bilang buktinya simple. Suruh dia aja sekolah apa aja, pakai suruh sekolah apa aja. Setelah selesai sekolah, suruh dia kerja. Kalau masih mau juga sekolah Alkitab, itu namanya panggilan, saya bilang. Jadi anak saya sekolah finance. Selesai sekolah finance,
agak susah pulang karena masalah pandemi. Kemudian dalam keadaan bingung mau ngapain, anak saya usul, gimana kalau aku sekolah Alkitab? Nah, memang istri saya itu dia tuh. Kita udah nggak ngomong selama 4 tahun. Tahu-tahu dia ngomong lagi tuh. Oke. Jadinya anak saya sekolah Alkitab. Jadi saya bilang gini, sekolah itu bagus. Oke. Tapi orang kalau melayani nggak harus sekolah Alkitab dulu maksud saya. Ya. Kita nggak harus. Melayani itu sebenarnya kan begini. Tuhan itu bertanya di Yesaya, siapakah yang akan kami utus? Nah, pertanyaan ini terus bergema sampai sekarang. Siapa yang kami utus? Jadi Tuhan itu bukan mencari mereka yang mampu, tapi mereka yang mau. Paling bagus kalau mampu dan mau lah, paling bagus lah. Tapi kalau kemampuan nggak ada, kalau mau saja, Tuhan bisa pakai. Saya punya cerita yang rada konyol menurut saya, dari seorang pendeta namanya Elmer Towns. Elmer Towns itu cerita begini. Katanya ada anggota geng motor ya di Amerika Serikat yang suatu hari alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saking dahsyat perjumpaannya, orang ini bertobat seketika dan hari Minggu itu dia ke gereja. Dia nggak tahu gerejanya mesti kemana. Dia cari aja gereja satu, dia masuk. Nah, bayangkan anggota geng motor. Dia pakai jaket kulit, lengan kutung, rantai sana-sini, tatoan sini-sini, kemudian rambutnya gondrong, dan masuk ke gereja. Ya. Langsung duduk. Dilihatin orang satu gereja, ngeliatin, siapa ini orang salah masuk ini. Nah, tapi dia nggak mau, dia nggak peduli, dia ikut kebaktian. Nah, habis khotbah, pendetanya kasih pengumuman. Kita lagi butuh tenaga 1 orang volunteer untuk menjaga kita punya nursery. Ya, nursery di gereja. Ada nggak yang mau tolong deh 1 orang aja? Semua diem, nggak mau. Tungguinlah. Tungguin, nggak ada siapa kayak gitu, ibu-ibu ada, nggak ada, bapak-bapak nggak ada, siapa kayak pemuda ada, nggak ada semuanya. Jadi bilang tolonglah, kita perlu banget 1 orang saja yang mau ke nursery, jaga anak-anak baby di situ. Nggak ada yang mau. Jadi si mantan anggota geng motor ini, dia nggak ada yang mau, dia doa dalam hati, Tuhan, kalau Tuhan mau aku melayani di situ, tolong bikin pendetanya ulang lagi pengumumannya. Itu pendeta ngulang lagi, tolong ada nggak 1 orang, tolong angkat tangan, bilang iya gitu. Akhirnya anggota geng motor lain nggak ada, dia angkat tangan. Ya udah, saya bersedia jaga ya di nursery. Dia berdiri dan kemudian jalan ke nursery. Nah, saya mau tanya, kalau Anda punya anak di nursery dan melihat yang jaga itu anggota geng motor kayak gitu, Anda ngapain? Nah, begitu dia jalan ke nursery, 50 ibu-ibu langsung berdiri. Saya bersedia. Semuanya lari pergi ke nursery. Daripada dijaga kayak gitu, mendingan saya yang jaga sendiri. Begini, paling orang Tuhan. Dipakai Tuhan apa? Dipakai Tuhan menggerakkan orang lain. Oke, itu dipakai Tuhan juga, dipakai Tuhan. Ada dosen bahasa Inggris, profesor di London, lagi lewat Hyde Park di London. Nah, Hyde Park itu punya satu pojok, namanya Speaker's Corner. Di Speaker's Corner, orang tuh boleh ngomong apa aja, okay? Nggak akan diapa-apain. Nah, di situ suka kumpul para penginjil untuk beritakan Injil. Ini profesor bahasa Inggris loh ya, sastra Inggris, lagi lewat. Dia dengar ada orang lagi ngomong di situ, lagi beritakan Injil. Itu orang, Inggrisnya nggak tahu belajar dari mana. Pokoknya ancur-ancuran bahasa Inggrisnya. Nah, ini profesor sastra Inggris. Dia dengar gitu, kuping dia sakit. Ini orang parah banget. Ini mesti dikasih pelajaran ini. Jadi dia putuskan untuk lakukan sesuatu. Dia putuskan untuk mengoreksi si penginjil itu. Ini orang mesti diajarin nih. Jadi dia datang, maksud dia mau mengoreksi. Tapi dia pikir jangan di tengah-tengah, dia nggak sopan juga. Saya tunggu dia selesai aja, saya baru koreksi dia. Jadi dia tunggu dengerin. Belum selesai khotbahnya, itu orang sudah bertobat. Ya. Jadi perhatikan ya, bahwa Tuhan itu memakai kekurangan sang pengkhotbah untuk menarik perhatiannya si profesor ini nih. Itu yang saya bilang luar biasa. Justru kelemahannya dipakai oleh Tuhan.
untuk menarik perhatian ini. Jadi sekarang ada satu orang profesor di Inggris yang sekarang jadi anak Tuhan gara-gara dengerin orang yang bahasanya kacau balau. Jadi semua orang bisa melayani, termasuk yang bahasanya kacau balau. Oke. Pendeta D.L. Moody, Bapak Ibu mungkin pernah dengar nama ini, D.L. Moody di Chicago. Itu bahasa itu tukang sepatu. Jadi bahasa Inggrisnya tuh jelek banget. Ya. Jadi suatu hari dia sedang berdoa di muka umum. Terus ada ibu-ibu datang gini, Tuan Moody, bisa nggak tolong grammarnya diperbaiki sedikit? Kata pendeta Moody, saya bicara sama Tuhan, bukan bicara sama Anda. Oke, iyalah, bicara sama Tuhan masa pakai grammar? Ya, grammar nggak salah-salah pun nggak apa-apa. Oke, nah, jadi saudara sekalian, semua orang bisa melayani. 3. Melayani adalah pembentukan karakter Kristus. Melayani adalah pembentukan karakter Kristus. Coba kita baca Filipi pasal 2, ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Banyak hal dalam diri Yesus yang tidak bisa kita tiru. Kita tidak bisa maha kuasa seperti dia, kita tidak menciptakan alam semesta seperti dia. Banyak hal dalam diri Yesus kita tidak bisa tiru. Kita tidak bisa menebus dosa, ya. Tapi ada satu hal dalam diri Yesus yang tadi Rasul Paulus katakan kita tiru. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari kita tiru Tuhan Yesus dalam satu hal ini, saudara sekalian, ya. Menjadi seorang hamba dan kemudian melayani dalam kerendahan hati. Itu yang bisa kita tiru. Karena jikalau di dunia ini ada satu orang yang paling layak dilayani, itu namanya adalah Yesus, Juru Selamat dunia, pencipta kita semuanya. Tapi dia tidak minta dilayani. Dia datang dan melayani untuk menunjukkan kepada kita seperti apa yang namanya kebesaran yang sejati. Jadi hidup Tuhan kita itu mencerminkan kerendahan hati yang luar biasa. Dari lahirnya saja kita perhatikan di sang raja. Oke, ini lahir di kandang hina. Dikelilingi bukan oleh para pelayan dan para dayang, tapi dikelilingi oleh kambing dan domba. Kelahiran diumumkan bukan kepada raja-raja dan panglima, tapi kepada gembala-gembala kambing domba. Jadi dari kelahiran Yesus saja kita mengetahui dan menyadari dalam diri Tuhan kita itu tidak ada keinginan untuk diperlakukan khusus ketika dia datang ke dunia. Nah, harusnya kita juga semua demikian, saudara sekalian. Tuhan itu panggil kita dalam satu hidup yang tidak pernah minta diperlakukan spesial, tapi menjadi hamba. Ya. Ada orang datang ke gereja kami, dan tidak lama, kemudian dia pergi lagi. Penyebabnya apa? Dia tidak diperlakukan secara khusus dan dia rada sebel. Dia minta perlakuan khusus dan saya bilang tidak, semua orang sama saja. Ya. Nah, saudara sekalian, melayani itu adalah berat. Tadi saya katakan. Orang yang melayani tidak selalu menonjol, nggak selalu tampil, seringkali di belakang layar. Dan terkadang dia bisa saja kurang dihargai. Tapi Tuhan kita mengajar kita begini, bahwa seorang pelayan yang melayani tidak boleh mencari penghargaan. Coba kita baca Lukas 17, ayat yang ke-10, 7-10 ya. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu.
apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ini adalah sikap yang penting, saudara-saudara sekalian. Karena di pelayanan, beberapa orang itu curi nama. Ya, curi nama itu nggak kerja, dapat nama. Ada yang demikian? Ada. Di pelayanan beberapa orang bukan curi nama, tapi cari nama. Ya. Jadi kalau mereka itu melayani, mereka minta supaya mereka itu diingat, disebutkan. Ya, kenapa sih Pak Gembala itu? Kenapa nggak sebut nama saya ketika dia ada ucapan terima kasih? Dia protes karena katanya di doa ibuku saja namaku ada disebut. Masa itu nggak disebut? Ya toh? Nah, demikianlah itu orang cari nama. Kalau nggak disebutkan dia marah. Tapi dalam melayani, orang jangan curi nama, jangan cari nama, orang mesti coret nama. Oke? Coret nama, oke? Nggak disebutkan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Rick Warren punya pernyataan yang luar biasa. Dia berkata begini. Rick Warren berkata begini. You are never more like God than when you serve. Anda tidak pernah lebih serupa dengan Tuhan daripada saat Anda melayani. Melayani itu menyerupai Kristus, saudara-saudara sekalian. Oke. Nomor 4 yang terakhir, orang bisa melayani di mana saja. Melayani bisa dalam gereja, biasanya dalam gereja, tapi melayani juga bisa di luar gereja, di mana saja. Ya, melayani itu tidak selalu mesti pakai baju tertentu, seragam tertentu. Melayani itu bisa pakai baju apa saja, model apa saja, di mana saja. Ya, tidak pernah kenal namanya tempat. Rumah tangga kita adalah pelayanan. Pasangan kita, anak-anak kita adalah orang yang harus kita layani. Kita melayani dimanapun juga, di kantor, di toko, dimanapun juga, kita semua mesti melayani dan melihat setiap orang sebagai orang-orang yang memang adalah orang-orang yang pantas buat kita layani, saudara sekalian. Bahkan di tempat-tempat yang tidak pernah terpikirkan sekalipun. Ya, saya baca cerita tentang Owen Crouch. Owen Crouch ini adalah seorang pendeta yang sangat dihormati, kemudian pensiun. Tapi hidupnya itu mepet, karena pensiun gerejanya kecil sekali. Jadi dia agak struggle secara keuangan. Jadi saudara bisa bayangkan betapa leganya pendeta Owen ketika datang beberapa pengusaha dan ajak dia join untuk kerja di perusahaan. Jadi mereka bilang begini, Pak Pendeta, karena Bapak punya nama baik di masyarakat, kami jadikan direktur keuangan. Wah, dia bilang, apa nggak terlalu berat? Saya, no, nggak apa-apa, Anda cuma perlu tanda tangan saja. Itu aja, cek tanda tangan, dokumen tanda tangan, itu aja. Habis dari itu, operasionalnya semua kita yang handle. Bapak dikasih gaji. Wah, dia senang. Sekarang saya bisa agak lega nih hidupnya nih. Ya, tahu-tahu itu para penipu semua. Ya, ditipulah sekian ratus orang. Polisi datang dan ngecek siapa yang tanda tangan dokumen, tanda tangan cek. Pak Pendeta. Oke, Owen Crouch masuk penjara. Nah, kalau saudara-saudara melihatnya begini, saudara kan pasti tahu. Kalau saya jadi dia, saya akan protes, saya akan cerita yang sebenarnya, saya akan bela diri saya, tunjukkan saya juga ikut ditipu. Saya bukan nipu, saya ikut ditipu. Mestinya demikian. Tapi Owen Crouch itu mengatakan begini, enggak, sudah enggak apa-apa. Saya terima aja semua. Kenapa? Karena dia punya keyakinan. Saya yakin saya diutus oleh Yesus ke dalam penjara. Ini caranya katanya, buat bikin saya masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara, Owen Crouch melayani ratusan orang, baptis belasan orang, sibuk konseling tiap hari. Dari semula sudah pensiun, sekarang jadi sibuk pelayanan lagi, tapi dalam penjara. Enggak enak sih. Tapi dia mengatakan ini dari Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, orang bisa melayani dalam situasi apa saja, di mana saja. Selalu kita bisa temukan orang-orang yang bisa kita layani. Dimanapun juga keadaan kita. Dan sekali lagi, pergumulan dalam kerajaan Allah tetap sama seperti ketika Tuhan Yesus berkata begini, ini tuaiannya banyak nih, tapi pekerjanya kurang nih. Nah, saudara sekalian, jadi kita ingin meresponi Tuhan kita, karena tidak banyak orang yang melihat pelayanan sebagai bagian penting dari kerohanian.
Maka hari ini seruan Tuhan itu tetap sama. Siapa yang akan kami utus? Dan jikalau kita pada hari ini mengatakan, Tuhan aku mau Tuhan pakai, ya, dengan caranya Tuhan, saudara berikan hidup saudara kepada Yesus, dan dia akan ambil alih semuanya, dan dia yang akan mengubahkan hidup kita, menjadikan hidup kita sangat amat menjadi berkat bagi banyak orang. Disitulah saudara dan saya akan menemukan yang namanya arti hidup. Di situ saudara akan menemukan yang namanya kepuasan hidup yang orang cari di mana-mana. Ya. Saya dulu itu sering sakit-sakitan. Setelah jadi Kristen pun sakit-sakitan. Saya kerja di kantor, di pabrik. Lalu kemudian suatu hari saya berikan diri saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Istri saya itu bisa memberi kepada saudara-saudara kesaksian. Apa itu? Bahwa semenjak hari itu saya jarang sekali sakit. Dulu itu sebulan sekali sakit, sebulan sekali sakit. Begitu saya masuk dalam pelayanan, di situ saya temukan bahwa tubuh saya berubah. Ya. Saya menjadi segar, saya menjadi kuat. Kenapa? Karena saya menemukan yang namanya tujuan hidup saya, yang menemukan yang namanya kepuasan hidup saya. Ketika saya pertama kali diminta khotbah, waktu itu, pertama kali berdiri di depan jemaat dan menyampaikan firman Tuhan. Pada waktu itu saya bilang sama diri saya, I want to do it for the rest of my life. Saya akan lakukan ini sampai saya mati nanti, bahkan sekalipun tanpa dapat apapun juga. Karena hari itu saya tahu, ini yang harus saya perbuat dalam hidup saya. Dan itu hidup saya berubah. Tubuh saya berubah semuanya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita menemukan tujuan hidup kita, kepuasan hidup kita, justru ketika kita bukan dilayani. Justru ketika kita melayani, berikan diri kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani Dia, maka kita akan temukan yang namanya kebahagiaan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Bapa Sorgawi bagi setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Engkau dari sorga menyatakan karya yang indah atas hidup kami, yaitu memakai hidup kami ya Tuhan. Karena ini kami utuslah kami bersedia Tuhan pakai, maka Engkau melihat setiap hati yang ikut ibadah ini dan menyatakan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga kami semua masing-masing bisa melihat bagaimana Tuhan pakai kami seperti Engkau melayani, biar kami juga melayani ya Tuhan. Terima kasih, berikan kami masing-masing alatnya Tuhan, tempatnya Tuhan, dan orang-orangnya Tuhan yang akan kami layani dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.